Raja Pedang, Jilid 7, Episode 2, karya Asmaraman S. Hoping Ho. Debok 6 dan berlutut beberapa lama, anak itu lalu meninggalkan jurang, menuruni jurang di seberang untuk menghadap gurunya yang seorang lagi. Ia melihat orang tua itu rebah miring seperti biasa. "Oh Suhu, Ticu sudah berhasil mempelajari," ia menghentikan kata-katanya karena melihat keadaan suhunya yang diam tak bergerak. Cepat dia melompat mendekatinya dan Suhu, untuk kedua kalinya Bengsan menangisi kematian seorang lagi yang amat disayang dan dihormatinya. Oati ternyata sudah meninggal dunia pula, agaknya belum lama dia mati karena tubuhnya masih baik. Seperti yang dia lakukan kepada jenazah Debok 6, Bengsan juga mengubur jenazah Oati di dasar jurang itu. Ia memberi hormat di depan makam suhunya, lalu dia memanjat jurang keluar dari situ. Diambilnya sebuah batu besar dan diletakkannya di pinggir jalan sebagai tanda pengenal. Tanpa tanda ini akan sukar sekali mencari di mana adanya jurang yang menjadi kuburan kedua orang tua itu. Baru anak ini sadar bahwa dia tadi telah mengangkat sebuah batu yang amat besar dengan mudah saja. Ia kaget berbareng girang bukan main. Karena maklum bahwa pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan dari kedua orang kakek itulah yang mendatangkan tenaga besar dalam tubuhnya, dia mengingat-ingat semua pelajaran itu dengan baik dan sambil berjalan meninggalkan tempat itu dia berjanji kepada diri sendiri untuk melatih diri dengan semua jurus itu setiap kali ada kesempatan baginya. Seorang gadis cantik yang berpakaian sederhana duduk seorang diri pada malam hari terang bulan di belakang sebuah losmen. Taman bunga kecil milik losmen itu lumayan juga dan keadaan tentu akan amat menyenangkan dan indah apabila orang tidak mendengar isak tangis perlahan, isak tangis tertahan-tahan. Gadis yang menangis perlahan itu bukan lain adalah Liem Xianhua, orang termuda dari 4 orang gagah dari Hoa Sanpai. Memang aneh kalau melihat gadis perkasa ini menangis. Sebagai seorang pendekar wanita yang amat terkenal namanya, biarpun seorang wanita, tangis merupakan sebuah hal yang dipantangnya, amat memalukan baginya. Oleh karena itulah, semua kedukaan hatinya ditahan-tahan selama ia melakukan perjalanan bersama tewa suhengnya, yaitu Kuatin Siong. Baru pada malam hari ini, ketika mereka bermalam di losmen kecil di kota Lengki ini, ia mendapat kesempatan pada malam hari itu keluar losmen duduk di taman bunga yang sunyi meratapi nasibnya yang buruk. Siapakah orang takkan merasa berduka? Ayahnya dibunuh orang dan menurut bukti-bukti, pembunuhnya itu bukan lain orang adalah tunangannya sendiri, bersama seorang perempuan kekasih tunangannya itu. Tunangannya itu adalah pilihan gurunya dan ayahnya, maka tentu saja ia sudah menganggapnya sebagai seorang yang akan menjadi pelindung atau kawan hidup selamanya. Siapa duga, orang itu pula yang membunuh ayahnya. Sekaligus ia kehilangan ayah dan calon suami, dan sebagai gantinya ia mendapatkan seorang musuh besar yang lihai, yaitu Kui Xin jago muda dari Kunlun Pei itu. Ia tidak gentar menghadapi Kui Xin atau siapapun juga untuk membalas sakit hatinya, akan tetapi mengingat betapa justru tunangannya sendiri yang menjadi musuh besarnya, yang membunuh ayahnya, sekaligus berantakanlah mimpi muluk-muluk yang selama ini memenuhi tidurnya. Hancur hati gadis cantik itu dan di dalam taman yang sunyi ia dapat menuangkan semua kesedihannya melalui air matanya yang bercucuran deras seperti air sungai yang meluap-luap. Sunyi di sekeliling tempat itu. Xianhua demikian terbenam dalam tangis dan kesedihannya sehingga ia tidak melihat atau mendengar datangnya Kuatin Siong ke dalam taman. Pendekar ini mendekati Sumoinya dan menegur halus. "Sumoi, harap kau suka menenangkan pikiranmu. Tiada gunanya ditangisi dan disedihi, paling perlu kau harus dapat menjernihkan kekeruhan itu. Dan percayalah kau, Sumoi, aku senantiasa menyediakan tenaga dan nyawa untuk membantumu. Pasti kita berdua akan dapat membongkar rahasia kematian ayahmu dan membalas dendam ini." Xianhua terisak-isak, hatinya makin perih dan terharu dan dengan sedusedan ia menubruk kakak seperguruannya. "Tewa Suheng, alangkah buruk nasibku, Suheng." Xianhua menangis sedih di dada Kuatin Siong yang memeluk pundaknya dan menghiburnya. "Sudahlah Sumoi, mari kita masuk ke dalam. Kalau terlihat orang lain kau menangis seorang diri di sini bisa menimbulkan dugaan yang bukan-bukan." Tiba-tiba Kuatin Siong mendorong tubuh adik seperguruannya ke samping dan tangannya menyambar. Benda itu, kini ia maklum bahwa ada orang jahat, cepat ia melompat mengejar suhengnya. Akan tetapi Kuatin Siong sudah kembali lagi. Dia menghilang dalam gelap, katanya, "Mari kita masuk, Sumoi."
Entah benda apa yang dilemparkan ke arah kita tadi. Di dalam ruangan losmen, di bawah penerangan lampu, mereka berdua melihat benda itu. Xian Hua mengeluarkan seruan kaget. Benda itu adalah sebuah sisir rambut dari perak. Sisir rambutnya sendiri yang dulu dipergunakan sebagai tanda pengikat perjodohannya dengan Kui Xin. Sekarang sisir rambut itu dikembalikan dengan tambahan sedikit tulisan pada kertas yang membungkus sisir. Putus karena berlaku serong. Wajah Xian Hua menjadi merah sekali, merah karena jengah dan merah karena kemarahannya yang memuncak. Sudah jelas sekarang bahwa yang menyambit dengan sisir peraknya tadi adalah